Sekali Assalamualaikum lagi, Deddy warahmatullahi Mulyadi, wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat, menunjukkan kualitas kepemimpinan terima yang kasih tidak hanya kepada diakui di tingkat semua daerah, yang hadir tetapi juga pada mulai kesempatan menarik pagi perhatian hari ini, di tingkat nasional, baik para bahkan pelaku dunia. Dengan kawasan visi yang kuat, industri, karakter yang para tegas, pelaku serta industri, kepedulian yang tinggi terhadap para rakyat, pelaku pendidikan, beliau membawa arah baru dan bagi seluruh pembangunan stakeholder Jawa lainnya Barat. Di yang bawah memiliki kepemimpinan Kang Deddy komitmen Mulyadi, utama Jawa Barat diarahkan bagi menjadi peningkatan provinsi daya yang saing, bukan hanya maju kualitas, secara ekonomi, dan tetapi juga kesejahteraan unggul dalam masyarakat. budaya, pendidikan, dan Saya kesejahteraan perlu sosial. menyampaikan Sebuah daerah Kepala yang mampu Dinas menjadi ikon Perdagangan dan dan contoh Perindustrian. nyata bagi provinsi-provinsi Kita lain harus di bisa Nusantara. membedakan Langkah-langkah berani yang diambilnya karakter mencerminkan pengusaha dengan tekad karakter untuk pedagang membangun berbeda. masyarakat yang mandiri, hemat, Pengusaha dan berdaya itu saing seorang tinggi. ideolog. Bukan sekadar pembangunan fisik, Dia punya tetapi ide, juga pembangunan karakter generasi punya masa depan. cita-cita, Jika dan konsistensi punya ini tujuan. terus terjaga, bukan tidak Karena dia mungkin punya ide, Jawa Barat punya akan cita-cita, menjadi dan fondasi punya kuat tujuan. bagi Kayak dengan kemajuan politisi Indonesia secara keseluruhan. Politisi juga ada Sebuah dua. harapan besar Ada bahwa dari politisi tanah ideologi, Pasundan akan lahir ideolog, inspirasi ada bagi politisi negeri yang lebih pragmatis. makmur, adil, dan Kalau sejahtera. politisi ideolog, Inilah saatnya dia kita percaya, berpolitik itu punya mendukung, cita-cita, dan bersama-sama punya mewujudkan tujuan, masa depan dan yang punya lebih cerah. target masa depan 100 tahun ke depan. Tapi kalau politik pragmatis itu kayak pedagang, sifatnya transaksional. Yang penting menjabat dapat honor. Ketika menjabat bingung mau ngapain, dia nggak ngerti. Nah, karena dia ideolog, seorang pengusaha itu pasti pemikir. Seorang pengusaha itu pasti pemikir. Karena seorang pengusaha itu pemikir, rata-rata para pengusaha tidak pernah mempersoalkan tampilan dirinya. Banyak pengusaha kaya raya dengan industri di mana-mana, badannya kurus, kacamanya tebal, bajunya lusuh, pakai HP-nya yang paling murah, rumahnya sederhana, seperti itu. Nah, perspektif kita ini harus dibenerin. Kita ini ternina-bobokan oleh, karena mungkin sekarang udah nggak musim, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang yang disebut dengan sinetron. Dalam sinetron itu selalu dibuat cerita orang kaya, pengusaha, nenteng tasnya paling mahal, mobilnya paling mahal, rumahnya paling bagus, tiap hari yang diomongin selingkuh. Istrinya cemburu, nanti hartanya direbut ketika punya istri muda, nanti begini. Nggak ada dalam dunia pengusaha begitu, nggak ada. Pengusaha itu jangankan ngomongin selingkuh, tiap hari dia mikir apa yang menjadi target hidupnya. Kenapa? Karena pengusaha itu nanti puncaknya satu, kebahagiaan. Kebahagiaan pengusaha itu di mana? Manakala produksinya sampai target, manakala ide menciptakan satu barang yang kemudian barang itu bisa diterima di pasar, udah dimodalin banyak, dan kemudian ketika melihat para pekerjanya bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi para pekerjanya, itu pengusaha. Nah, Indonesia ini karakter pengusahanya agak kurang. Yang banyak Indonesia itu dua, pedagang. Yaitu kalau pedagang, kamu barang harganya berapa, kamu mau beli berapa, kesini jual. Nah, kalau pedagang itu kadang-kadang nggak peduli dengan apapun, nggak peduli dengan bangunannya yang tidak pernah diurus, nggak peduli dengan toilet di tempat dagangnya yang kotor, nggak peduli apakah bangunannya melanggar sepadan atau tidak pernah peduli. No, penting mah untung. Itu pedagang. Pedagang tuh tiap hari apa? Kerjanya ngitung duit, uang masuk dan uang keluar. Itu pedagang. Pengusaha jarang ngitung duit. Ada yang ketiga yang lebih parah, calo. Calo itu apa? Calo itu kerjanya hanya mempertemukan. Yang paling bahaya apa? Calo kalau jadi politisi.
calo jadi anggota DPRD, calo jadi gubernur. Itu yang paling parah. Kenapa? Seluruh kekuasaan ada dalam dirinya. Kamu punya barang ini, lewat saya dulu, nggak lewat saya gua ganggu. Ini bahaya. Paling bahaya Republik ini, Jawa Barat ini, kalau calo-calo punya kekuasaan. Dia akan menggunakan kekuasaannya untuk memotong mata rantai ekosistem ekonomi, dan akhirnya calo suka ngambil untung duluan. Jadi makanya calo itu KUD, yaitu kelompok untung duluan. Itu dulu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, apa kaitannya? Karena punya ide, punya gagasan. Nah, apa karakter pengusaha? Pengusaha paling tidak mau rese. Nggak mau itu rese pengusaha. Nggak mau ribut. Ingat loh, pengusaha selalu ingin iklim negaranya tentrem. Pengusaha ingin selalu harmoni dengan semua. Pengusaha ingin segala sesuatunya prosedur, rata-rata takut melanggar. Itu pengusaha. Nah, sehingga kalau Pak Kepala Satpol PP yang ditertibin tiap hari apa? Bukan pengusaha, pedagang. Bukan pengusaha. Nah, ini karena itu, apa sih tugas negara? Tugas negara itu satu lah, tugas birokrat itu, kalau bantuin nggak bisa, jangan bikin susah, itu aja. Birokrat tuh satu aja, lu bantuin aja nggak bisa, maneh mantuan mah moal bisa, mikir moal bisa, hese tong nyusahkeun. Jadi kalau pengusaha itu minta ke kita birokratnya, tong nyusahkeun aing, yes, gitu aja. Gitu loh. Nah, karena prinsipnya jangan nyusahin, maka satu aja, standar kita itu adalah SOP. Tetapi SOP kita harus logis. Yang tidak logis harus banyak dipangkas, disederhanakan, dipercepat. Ini saya. Maka gubernurnya harus bisa membaca itu agar apa? Membangun hubungan yang baik. Tugas saya apa? Tugas saya adalah mempertemukan ketersemutan berpikir antara keputusan pemerintah pusat yang pengennya begini dan keadaan di pengusaha pengennya begini. Sehingga ketika ketemu adalah terjadi sintesa, dan itu termasuk yang sekarang berkembang masalah pertanahan. Akhirnya ketemu sintesa itu banyak selesai. Kenapa? Dialog. Ini selesainya, ini selesainya, ini selesainya, ini selesainya. Nah, ini selesai. Termasuk hari Selasa nanti ada pertemuan, hari Rebu pertemuan di kantor ATR BPN untuk menyelesaikan perwilayah tata ruang, terutama di wilayah Bogor, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Indramayu, Bandung Barat. Itu yang menjadi sentral. Ini saya langsung akan memediasi, membicarakan dan mempercepat. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah circle keuangan harus jalan. Apa circle keuangan harus jalan? Kita nanya deh. Emang gagah gubernur? Enggak. Gagah gubernur itu kalau punya APBD. APBD harus sumber pendapatannya dari mana? Sumber pendapatan APBD itu pasti dana bagi hasil pajak, walaupun hasilnya sekarang sudah mulai terkoreksi, ya kan? Hasilnya ada tapi baginya yang mulai kurang. Yang kedua, pajak tuh dari mana? Sumber tertingginya sudahlah PPH, PPN, udah. Kalau BPHTB kayak gitu malah suatu saat di negara dihapus juga nggak apa-apa menurut saya. Saya jujur aja. Kalau pajak kendaraan bermotor suatu saat oleh negara dihapus, silakan, nggak ada masalah sebenarnya, asal negara konsisten. Pajak yang dipungut dari PPH, PPN yang itu peruntukannya layanan industri, layanan warga, itu harus kembali menjadi infrastruktur layanan dasar yang dibutuhkan. Sebenarnya saya ini sebagai gubernur malu, Pak, jujur malu. Kenapa?
Saya setiap hari masih ribut ngurusin peningkatan pajak kendaraan bermotor, karena Pemprov Jabar hanya itu sumber pendapatan tertingginya, nggak ada lagi. Tetapi secara pribadi malu. Kenapa? Tidak mesti lagi bayar pajak kendaraan bermotor kalau pajak dari PPN, kemudian PPH, dan pajak-pajak lainnya yang dipungut oleh negara kembali menjadi infrastruktur layanan dasar untuk industri, untuk perumahan, untuk pertanian. Nggak ada soal sebenarnya, itu selesai. Sebenarnya itu nggak perlu lagi mobil tanpa pajak akan melahirkan mobil murah, sehingga nanti kalau mobil tanpa pajak mobilnya murah. Kalau mobilnya murah maka umur mobil akan menjadi standar. Mobil yang sudah umurnya sekian nggak usah beredar lagi, sehingga jalan terbebas dari kecelakaan. Mobil sumbu 3, mobilnya sudah 20 tahun, kirnya yang masuk ke tempat kirnya suratnya aja mobilnya tidak masuk, nanjak dikit mundur lagi, nuka tinggang Mang Udin maut pamajikanana cerik. Problem ini negara loh. Menyimak setiap pemikiran dan gagasan Deddy Mulyadi, terasa begitu nyata di depan mata bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang maju, makmur, bahkan menjadi salah satu yang terdepan di dunia. Kuncinya adalah kepemimpinan yang memahami negeri ini bukan hanya dari teori, tetapi dari hati dan pengalaman di tengah rakyat. Indonesia adalah negeri yang kaya, sumber daya melimpah, potensi besar, dan kekuatan budaya yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana semua itu dikelola dengan bijak, jujur, dan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Kita bisa membangun negara yang tentram, gemah ripah loh jenawi negeri yang subur, damai, dan penuh keberkahan. Bukan sekadar mimpi, tetapi tujuan yang bisa dicapai jika dipimpin dengan visi yang jelas dan langkah yang nyata. Mari kita mulai dari diri sendiri, menjadi masyarakat yang sadar, disiplin, dan peduli. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tetapi juga kita semua. Saatnya bangkit, saatnya bergerak, dan saatnya percaya bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, adil, dan sejahtera. Kamu tinggal sama siapa? Nu kolot atuh sia teh cenah. Nu ngora eueuh ninggalkeun kabeh cenah, ya biasa begitu. Ini yang dibangun. Untuk itu, berbagai komponen kita yang menghambat industri harus segera diselesaikan. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah Bapak dan Ibu jangan sungkan WA Kepala Badan Penanaman Modal 1 Pintu ya, ke Badan Kepala Perindustri Perdagangan, untuk apa? Untuk menyampaikan, nanti biar dia WA forward saya. Sudah WA-in aja kasih untuk diselesaikan. Kenapa? Saya berkomitmen menjaga industri di Jawa Barat dari berbagai gangguan. Satu, hambatan birokrasi, premanisme, tekanan kanan kiri, saya akan bantu sampai tuntas. Nah, untuk itu pada hari ini, karena ini percepatan, saya ketemu nih sama Bapak yang dari Delta Mas, akan memperluas lagi kawasan industrinya biar orang pada kerja. Saya nanya, apa sih yang dirubah? Setplan ya? Ya, yang dirubah. Perlu apa dari provinsi ini? Saya nanya ke Pak Deddy Taufik, perlu waktu berapa? Ya hanya rapat aja udah deh, kalau rapat nggak usah bikin surat lagi. Ketemu saya hari ini, panggil tuh kepala bidang tata ruangnya, habis ini selesaikan 5 menit, saya tanda tangan, selesai lah, udah cepet lah gitu. Ngapain harus rapat pakai layar paparan lah, wadulan, bohong. Saya boleh deh jadi gubernur nggak punya ruangan yang ada paparannya, nggak pernah saya. Saya kadang bertemu di jalan, ini solusinya, paparannya panjang, tunuh lah. Udahlah, cepet, intinya ini, masalahnya ini, intinya ini, masalahnya. Premis mayor dalam filsafat, premis minor, konklusi itu pemimpin. Dah, ini selesai Pak. Hari ini saya tanda tangan juga loh Pak. Ya kan? Nggak usah mikir apa-apa Pak. Saya nggak punya kebutuhan apapun Pak. Anak saya cuma satu yang paling kecil, yang udah gede Pak. Istri nggak punya, duit banyak buat apa saya? Pusing nanti. Dah. Yang penting orang Jawa Barat pada kerja, itu yang pertama. Kedua, nih nanti ada yang ketiga.
Kedua apa? Apa sih problem Jawa Barat itu? Sumber daya. Sumber dayanya apa? Culture. Saya ngomong berulang-ulang. Culture. Orang tua Jawa Barat itu, karakter orang tuanya nyaah dulang. Apa itu nyaah dulang? Sayang sama anaknya, disuapin nasi dari dulang tiap hari. Tidak dibikin menjadi petualang. Sehingga kurung batok, hayam lisung. Apa itu kurung batok? Gaulnya didinya we asa pang pinterna. Hayam lisung apa itu? Jagoan cuma di kampungnya. Di luar mas leweh. Alah, nggak mau. Nah, ini harus dirubah karakter ini. Caranya bagaimana? Pendidikan. Orang tuanya, saya ngajak pada orang tua dimanapun untuk banyaklah memberi kesulitan pada anak kita. Dan jangan terus-terusan mengambil alih kesulitan yang ada dalam diri anak kita. Kenapa? Ibu sudah membiarkan anak-anaknya menjadi hayam sayur, menjadi orang-orang yang akan kalah dalam bertarung. Saya bersyukur pada Allah, sejak kecil saya selalu mendapat kesulitan sampai sekarang. Terus setiap hari dikasih kesulitan. Kenapa? Saya terus terlatih untuk menyelesaikan kesulitan. Tuh. Nah, bagaimana? Itu culture lingkungan. Nyaahna es bonbon ciri khasna. Apa itu? Nangis bere es bonbon, baheula mah permen. Saya itu sama ibu saya dilatih. Dilatih apa? Ada tukang es. Cleaning, cleaning, cleaning. Hayang tadi pangmelikeun. Sampai nangis gogoleran. Henteu. Oh, saya baru syukur sampai sekarang. Ini saya dilatih tidak pernah diberi. Kenapa? Kalau waktu itu saya makin dikasih aja, mungkin saya tidak sekuat ini. Saya itu mau mandi digebukin pakai sapu, alhamdulillah, seneng saya. Mau pengen mobil-mobilan dari tempat hajat, jalan kaki itu 3 kilometer. Ayang mau mobilan, engke dihareup meulina, tapi ka imah tadi pangmelikeun aing ceurik deui. Sudahlah. Karena terlalu banyak dikasih kesulitan, tidak dikasih uang jajan, ke sekolahnya naik sepeda, jalan kaki, pulangnya ngambil kayu bakar, nyabit rumput, sehingga menjadi kokoh. Nah ini, sehingga mikir, gitu loh, mikir. Nah ini yang harus dibangun dalam culture anak kita. Karena ini yang harus dibangun culture anak. Saya tiap hari tuh liatin anak Jepang ke sekolah, jalan kaki, bawa air dari rumah, bawa nasi dari rumah, bawa bekal tanpa uang jajan. Gimana nggak hebat? Anak kita pak TK nih hungkul. Taman kanak-kanak itu penuh dengan nenek-nenek. Kenapa? Karena nenek-nenek kan terincuna. Tuh pak, incuna jajan, nina jajan. Gimana bangsa kita? Makanannya tidak bermutu, nggak bisa membuat vitalitasnya tinggi. Udahlah, udah parah semua makanannya. Nah, ini harus segera dirubah. Nah, untuk dirubah itu, cara merubah tuh pendidikan sekolah. Sehingga saya minta Pak Purwanto koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan, sekolah jam masuk tutup pintu sekolahnya kunci, nggak boleh siapapun masuk ke sekolah, tutup. Di urang mah ka sekolah teh segala asup. Aya nu ngaku ormas, ngaku LSM, ngaku wartawan. Asup ka sekolah kabeh, ngilu sarakola ngitung. Kayak geus ngitung minta bekal balikna. Nah, ke pabrik juga sama. Nah, ini harus dibenerin. Nah, yang berikutnya adalah saya berulang-ulang ngomong, sudah saatnya dibentuk karakter. Saya katakan hari ini saya sudah tidak punya lagi harapan banyak ketika anak-anak di lingkungan kampungnya. Kampung-kampung udah rusak pak lingkungannya. Cara bergaulnya udah rusak pak. Udahlah. Satu-satunya jalan adalah sekolah. Nah maka sekolah mana? SMP kan masih remaja, nggak mungkin. SMA sama SMK. Maka SMA dan SMK yang berorientasi ke arah industri harus sejak kelas 1 SMA, SMK yang sudah terbentuk karakternya, bangun pagi, cara rambutnya, olahraga, tepat waktu, cara jinjing tas, cara duduk, cara sikap, cara menghormat, kemudian aplikasi hidup, fisikanya harus aplikatif, biologi aplikatif, kimia aplikatif, ilmu sosial dasarnya harus aplikatif, ekonominya aplikatif, matematikanya aplikatif. Aplikatif harus jadi nilai kehidupan. Teorinya cukup kelas 1 SMA dan SMK, kelas 2 kelas 3 harus sudah.
kembangkan program magang sejak kelas 2. Biar apa? 2 hal. 1, mendapat pengalaman. 2, menurunkan biaya produksi pendidikan. Ketika anak ikut magang, maka dia mendorong industri bertumbuh. Tapi anak itu setidaknya dapat makan siang yang enak. Setidaknya nanti juga dapat uang saku. Orang tuanya sudah terkurangi bebannya. Bukan dibalik. Apa yang dibalik? Saya tukang keliling, ketemu ibu-ibu, mau anaknya ikut magang, butuh 4 juta, pinjem Bang Emok. Terbalik. Maka sekarang sekolah dekatkan. Setelah itu apa lagi? Pilih anak-anak di wilayah industri itu, kelas menengah ke bawah yang punya keinginan maju, masukin program beasiswanya. Misalnya hari ini kan di SMK mana? SMK? Ya, SMK Industri. SMK Industri yang di Bekasi. Ya kan, di M2100, nanti sebentar lagi M4500 itu. Ya, M2100, 100 orang. Menurut saya terlalu sedikit nyiptain sumber daya. Jangan 100, kalau bisa 400. Ayo 400 kalau bisa namun kelasnya. Terlalu sedikit. Anda di Jawa Barat tuh gede, nyiapin sumber daya cuma 100 orang. Orang Cina nyiapin ribuan tiap hari. Ya 400, mikir. Dah. Ya tugasin kepala dinas sendiri kan untuk mikir. Dah 400. Ada tawarin lagi dari sekolah di Delta Mas. Nama sekolahnya apa Pak? Ananda. Tadi 100, saya bilang 400, 800. Kalau 800 bagaimana? Bisa yang dari sumber daya Bekasinya, tambah sebagian Kerawang dan wilayah industri lainnya, sebagian lagi ngambil anak pelosok Jawa Barat dari ujung-ujung kampung tuh, dari Pangandaran, dari ujung Tasik, Sukabumi, ambil mereka untuk apa? Mereka jadi lokomotif industri. Kenapa? Anda berulang-ulang pengen orang Jawa Barat masuk industri, tidak akan pernah tercapai selama manajer HRD-nya bukan orang Jawa Barat. Cili aing. Itu logis, boleh. Yang salah apa? Yang salah Jawa Barat. Kenapa tidak menciptakan HRD yang bersumber daya dari masyarakat Jawa Barat sehingga dipercaya oleh kawasan industri? Lu salah pemerintah, kenapa tidak nyiapin? Sudah pasti begitu. Kan logis memang begitu. Orang pasti membawa siapa yang dia kenal, punya kualifikasinya dan mampu diajak kerjasama dengan cepat. Begitu HRD juga sama, daripada milih nu teu wawu, mending alok saya ti lemur. Enggak salah. Nah, yang harus dirubah adalah kita. 1, menciptakan kelas menengah baru. Kelas menengah baru tercipta kapan? Kalau kita menyiapkan sekarang, nanti 10 tahun. Nah, untuk itu maka nanti linknya ada 2. 1 yang lulusan SMK dan SMA, 2 yang lulusan diploma 1 dan diploma 3. Harus disiapin dua-duanya. Uangnya bagaimana? Ya udah geser dari tempat lain ke sini. Kenapa? Karena ini kebutuhan, karena dia akan menggerakkan ekonomi. Ini. Jadi intinya adalah bahwa saya mengucapkan terima kasih pada seluruh kawan-kawan yang menjadi pelaku industri. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya galak terhadap lingkungan? Karena saya tahu bahwa semakin lingkungannya tertata baik, semakin terkelola dengan baik, maka investasi akan datang berbondong-bondong. Semakin lingkungannya berantakan, semakin tidak terkelola, nggak akan ada. Orang nggak akan mau. Pak, kita galak di lingkungan, jangan berpikir kita tidak akan kedatangan investor. Enggak. Investor akan makin baik. Kenapa? Negara luar itu menilai integritas. Kalau birokratnya punya integritas, negara luar tertarik. Investor akan senantiasa mengejar integritas. Maka investasi selalu 1, demokrasi. 2, angka transparansi keuangan negaranya. Yang ketiga adalah bebas dari korupsi. Itu. Yang keempat, daya dukung lingkungan. Yang kelima, daya dukung masyarakat. Sudah. Makanya angka demokrasi selalu berhubungan dengan industrialisasi. Industrialisasi sangat berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas.
Akuntabilitas nanti sangat berhubungan dengan sumber daya, karena di dalamnya masyarakat, pemerintah yang akuntabel, pemerintah yang demokratis, pemerintah yang transparan dalam pengelolaan keuangan, maka negaranya akan terkelola dengan baik, akan terbebas dari kerusuhan massa. Sudah itu Pak, itu rumusnya itu. Nah, ini klaim ini harus tetap dibangun, maka pemerintah, gubernur ngomong juga transparan. Sehingga saya tiap hari pendapatan daerah diumumin, itu transparansi. Anda bayar pajak harus balik. Nah, maka kemudian integritas, misalnya lingkungan, ya kalau hukuman ya hukuman tetepin, jangan mau dinegosiasi. Kenapa? Ketika Anda dinegosiasi, yang negosiasi ini akan bercerita lagi ke investor lain, udah gampang, Indonesia mah kepala desa aja ngomong aja, hukuman bisa ditawar, bayar sekian selesai, rusak. Nah ini maka nggak boleh, konsisten. Dan ingat loh, para pengusaha seneng sama birokrat yang konsisten. Kalau A ya A, dia suka itu. Nah itu, nah gitu. Nah ini yang saya gaul dari dulu dengan para pengusaha itu. Nah kemudian saya sebagai gubernur tidak ragu. Untuk itu lingkungan untuk apa? Karena lingkungan itu nanti berdampak pada ekologi dan keharmonian penghuni. Ekologi dan keharmonian penghuni apa? Loh, kan pengusahanya harus tinggal di Indonesia. Bila perlu dia betah di Indonesia tinggalnya. Bila perlu banknya juga duitnya di Indonesia dong, jangan di luar negeri. Makanya bank di Indonesia harus terpercaya. Agar apa? Kalau bank di Indonesia terpercaya, para pengusaha ini nyimpen uangnya di Indonesia, tidak di Singapura. Yang kedua, harus ada jaminan dong keamanan. Yang ketiganya, harus ada jaminan dong kenyamanan. Tinggal di rumahnya tertib, udaranya bersih, lancar lalu lintasnya, tidak macet, bebas dari kejahatan. Karena orang kaya itu yang dicari itu adalah kenyamanan. Maka pemerintah provinsi harus mikir gimana ciptakan lingkungan yang nyaman. Jalannya harus lebar-lebar, lampu penerangan jalannya harus terang, drainasenya harus terbangun dengan baik, petugas tukang sapunya harus ada dalam setiap hari, pos keamanannya harus terisi oleh pengamanannya, bersenjata. Kemudian lalu lintasnya harus tertata dengan baik. Kalau gubernur hari ini ngurusin sampai detail teknis, ngurusin kaki lima, ngurusin bangunan-bangunan yang semrawut di mana-mana, membuat jalan-jalan di Jawa Barat dibikin menjadi bersih, tertata, rapi. Saya lagi ngapain? Lagi ingin duit-duit gede datang ke Jawa Barat dan tetap di Jawa Barat. Maka saya pilihannya begini, Bu. Daripada dia dagang di pinggir jalan, dapat seminggu hanya 300.000, saya lebih menawarin dia jadi tukang sapu gajinya 4,2 juta. Kenapa? 4,2 juta pasti, tapi bangunannya dibongkar, bersih. Nanti orang masuk hotel penuh, masuk kafe penuh. Dia nanti anak-anak kita banyak yang kerja di perhotelan, di kafe, upahnya terstandar, asuransinya dijamin, hari tuanya dibayar. Tapi mereka ibu-ibu ini juga bisa kerja nyapu, gajinya ada asuransi kesehatannya, hari tuanya didapatnya dari mana? Dari uang pajak hotel itu, muter. Apa yang di mana ini terjadi? Singapura. Singapura tuh orang-orang usia tua itu kerja, tetap diberi pekerjaan. Kenapa? Karena biaya hidupnya mahal, tinggal di apartemen mahal. Kemudian kalau jadi jompo harus ada yang ngasuh, yang ngasuhnya dari Indonesia, harus digaji. Kenapa orang Singapura kemudian telat nikah? Kenapa orang Jepang mulai telat nikah? Kenapa sekarang orang Tiongkok juga mulai telat nikah? Jumlah perempuannya lebih sedikit, biaya hidup ketika menikah lebih mahal. Di Indonesia urusan nikah murah. Ayo nu mas kawin cepet kemarin di Depok.
saya menikah dengan mas kawin 100.000 jadi Indonesia. Hebat. Kenapa? Ikhlas indungna. Mending lamun isukna terus rumah tanggana alus reuneuh. Geus reuneuh ngajuru, salakina beger deui kawin deui. Nah, habis ini dia lah hamil lagi, kawin lagi. Saya nemuin yang begitu sampai 6 kali di 6 titik dia meninggalkan 6 anak. Di Jawa Barat eta teh. Ini kan. Maka jawabannya adalah satu, sekolah. Maka jawabannya bagi perempuan hari ini adalah berpendidikan dan bekerja. Saya menyadari bahwa perempuan harus berpendidikan dan bekerja itu setelah punya anak perempuan. Kenapa? Saya khawatir, daripada engke sia salakina teu balik mending gawe lah. Kan tepuk tangan. Ada kecemasan. Gitu. Ya mending kalau cerainya dengan Deddy Mulyadi gono gini nih aya. Jadi bupati. Lamun jeung nu sejen kan ripuh. Ini kan penting, Pak, anak perempuan kita. Ya kan? Karena nanti kalau tidak berpendidikan tinggi, tidak berpenghasilan tinggi, kadang-kadang direcehkan oleh laki-laki. Ya kan? Udah, pilih pokoknya. Nih yang harus hebat lah, gitu. Nggak apa-apa telat nikah juga, lalakina sarieun bae. Nah gitu. Nah ini yang harus lah. Nah, untuk itu maka saya berkomitmen untuk menata infrastruktur, menanam pohon, menjernihkan sungai, mengelola sampah, membangun tata ruang yang benar di perumahan. Kenapa? Melahirkan hunian yang nyaman dan bebas banjir dan bebas polusi. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang industrialisasi ini kelas menengahnya duitnya tidak lari keluar. Kelas bawahnya, para pekerjanya tidak lari keluar. Semuanya berputar pada ekosistemnya. Nanti kalau Jumat, Sabtu, Minggu, orang Jawa Barat, yang orang Bekasi UMK-nya sudah 6 juta, tiap bulan bahkan dengan lembur jadi 7 juta, jadi 8 juta, pasti punya motor baru. Motor barunya kalaupun nanti Sabtu Minggu touring, ya touringnya lewat Purwakarta, Subang, Sumedang, Ciamis, Pangandaran. Nanti pulangnya lewat mana? Pulangnya lewat Tasik, Garut Selatan, Ciwidey. Ya kan? Pulangnya nanti di mobil, di motornya disimpenin ganas. Itu ciri bahwa tadi lewat Subang. Ini saya tujuannya. Untuk apa? Agar ekosistem ekonominya berputar. Sehingga nanti orang Jakarta touringnya ke Jabar. Saya sudah lihat tuh yang Lembang tuh kemarin saya lewat, itu anak-anak touring ratusan lagi di kafe minum nomornya B. Ya saya seneng lah, duit masuk nih minimal satu orang 100.000 kali 22 juta tuh kan kafe nih hidup. Nanti bisa 250 terus nanti dia nginep di mana. Saya pengen begitu. Maka jalur transportasi dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari manapun ke Jawa Barat akan saya bikin konektivitas menjadi jalan yang indah. Agar apa? Agar setiap orang bisa berkunjung ke Jawa Barat. Ini kunjungan gak main-main. Ya mungkin ini manfaatnya. Nih Kang Deddy misalnya, ngapain sih gubernur tuh kerjanya ada kegiatan, ada kesenian segala macam. Saya kemarin sore tuh ketemu sama yang ngasuh nih yang waktu bayi. Kebetulan karena saya sayang sama dia sudah ngasuh nih, nggak boleh dia pergi ke tempat manapun, tetap kerja di saya walaupun kerjaannya udah hampir nggak ada. Dia bawa uang 50 juta. Ini buat nih yang ulang tahun. Saya bilang kamu gaji dari saya aja cuma 5 juta. Dari mana kamu ngasih 50 buat nih yang? Gini Pak, saya kan punya rumah bangun dekat rumah bapak tuh di atas dekat kolam. Terus apa? Pak, kan saya teh nyeun homestay. Ai homestay teh naon cing teh? Ya itu yang kalau nginep cenah hotel anu eueuh pajakan cenah udah langsung gitu. Homestay. Ya rumah tinggal, iya. Terus gimana, Pak? Sekarang itu banyak orang Lampung. Bahkan ada yang dari Jepang, ada yang dari Belanda. Ya banyak kan fans bapak. Terus gimana? Suka nginep, booking. Terus? Ya kemarin ulang tahun bapak rame tuh pada ada.
Sekarang juga tuh penuh Pak yang nginep. Saya itu pendapatannya Pak, itu sebulan dari 2 tempat yang saya sewakan, rata-rata 60 sampai 70 juta. Jadi sebulan ini kurang kasih nihyang, ucapan terima kasih. Kan ini teh ngepen ke bapak, ngepen ke nihyang, saya yang dapat duit. Oh itu saya bilang, iya lumayan. Bayangin Pak. Jadi saya katakan yang berikutnya lagi adalah sektor yang menghasilkan uang tapi tidak merusak adalah pariwisata. Sudah. Pariwisata itu menghasilkan uang dengan merawat dan menjaga. Kalau pertambangan menghasilkan uang dengan menggali. Ya udah Jawa Barat pilih itu aja. Memang banyak orang ribut. Nanti kalau tidak nambang tidak bisa ngebangun. Singapura juga nggak punya tambang batu, bangunannya aralus. Singapura nggak punya tambang pasir, jalannya lebih bagus daripada Indonesia. Nggak punya kuari. Singapura ada kuari nggak Pak? Nggak ada. Tapi betonnya, jalan hot mix-nya lebih bagus dari kita. Bisa. Kalau ekonomi kita sudah meningkat, sudah lebih baik, ya bahan tambang kita beli dari luar aja. Itu daripada ngerusak tempat kita. Jangan dibalik, tambang di Jawa Barat diangkutin, yang terbangun adalah kota lain. Yang asalnya tanahnya 50.000, sekarang sudah jadi 10 juta per meter. Sedangkan daerah yang dieksploitasinya miskin. Anak-anaknya terbelakang. Nggak mau otak saya bukan otak penambangan. Otak saya adalah otak industri dan otak pariwisata. Negara akan maju hanya dengan 2 hal, industri dan pariwisata, bukan dengan pertambangan. Kenapa? Pertambangan itu nanti sangat identik dengan perang. Daerah yang memiliki potensi energi yang tinggi, energi pertambangan tinggi, pasti daerah itu menjadi incaran dan kemudian menjadi medan konflik. Betul nggak Pak? Makanya cara satu-satunya cara adalah merubah mindset kita. Negara industri itu diburu, dan negara yang menjadi pusat wisata itu pasti bebas konflik dan tidak akan pernah diinvasi, taruhan saya. Negara yang potensi wisatanya basisnya apalagi kebudayaan dan alam, negara itu tidak akan pernah dijajah. Dan negara itu bisa jadi aman meskipun tidak punya keamanan yang hebat, taruhan saya. Silakan. Di Eropa ada negara yang tanpa kekuatan militer, tapi negara itu menjadi negara wisata. Ada negara yang nyaman disimpan duit, kayak di Swiss. Swiss itu kan semua duit disimpan di situ. Negara terpercaya tempat menyimpan duit yang paling aman. Bayangin aja, negara yang terpercaya tempat nyimpen duit yang paling aman. Tanpa apapun dia bisa maju negaranya karena duitnya banyak disimpan di situ. Di kita mah lain. Jadi Jawa Barat itu adalah 3 hal menurut saya. Kalau ingin maju, Jawa Barat itu adalah sebagai provinsi harus, saya setuju Bapak, sekolah-sekolah Bapak berkualitas, provinsi dengan pendidikan yang tinggi itu. Kita punya perguruannya ITB, Unpad, UI. Ini kan modal dasar. Yang kedua, provinsi yang mengembangkan industri berbasis ekologi. Kalau sudah berbasis ekologi berarti industrinya tidak ganggu pertanian, industrinya tidak ganggu kelautan. Kemudian yang ketiga adalah kita adalah sebagai provinsi yang memiliki basic kepariwisataan. Sehingga pabriknya di Kerawang, pabriknya di Bekasi, pabriknya di Purwakarta, pabriknya di Subang, pabriknya di Majalengka, pabriknya di Cirebon, di Indramayu, sekarang di Kabupaten Bandung sebagian, di Bandung Barat sekalian. Tapi setiap minggu, setiap bulan piknik sampai Pangandaran, sampai Cianjur Selatan, sampai Garut Selatan, sampai Ciamis distribusi. Dan distribusi itu nanti itu bukan hal yang berat karena ada kemudahan konektivitas infrastruktur, sehingga dengan menggunakan motor dan mobil Sabtu Minggu mereka bisa keliling Jawa Barat. Itu cara sebenarnya. Ciwidey, udah sok saya mah sekarang sudah jadi gubernur, saya terkoneksi, udah tahu lah, berangkat dari Subang
Mau lewat mana? Mau lewat Cikamurang masuk ke Majalengka, Majalengka ke Ciamis, dari Ciamis nanti ke Banjar, dari Banjar ke Pangandaran, dari Pangandaran nanti ke Tasik Selatan, Garut Selatan, nanti terkoneksi ke Cianjur Selatan, nanti keluar dari Sindang Barang, nanti masuknya lagi ke Cianjur, Bogor, udah terkoneksi kok. Nanti dari Bogor kemana lagi muternya? Dari Bogor nanti ke Jonggol, dari Jonggol nanti muter ke Karawang, lewat keliling Sanggabuana. Sanggabuana nanti mau muter kemana lagi? Mau ke Purwakarta boleh, mau terus ke Bandung Barat boleh, mau terus muter lagi ke Bogor lagi boleh, mau terus ke Cianjur juga boleh, terkoneksi Pak. Mau lewat mana lagi? Dari rumah saya. Mau geser kemana lagi? Mau ke Subang lewat selatan, lewat Segelaherang bisa. Lewat itu namanya Batu Kapur, lurus itu. Nanti lurus ke Ciater Lemeng itu sebelah kanan, nanti terkoneksi lagi ke Purwakarta Wanayasa, ke Sawit. Sawit nanti saya mau bangun jalan lagi, belok ke kiri ke situ Ciburuy. Nanti lurus lagi ke situ, terkoneksi lagi. Yang jelek, paling jelek jalan apa? Jalan PLN Cirata. Masuk lagi ke situ, masuk lagi ke Cianjur. Cianjur kanan lagi Tanjung Sari, terkoneksi. Nanti mau lewat mana lagi? Oke, ke kiri, Jalan Cagak. Jalan Cagak nanti ke Kasomalang, kemudian ke Segelaherang, kemudian Cisalak, kemudian Kasomalang, Tanjung Siang, Sumedang. Sumedang nanti terkoneksi ke kiri lagi ke arah Indramayu, jalannya sudah bagus. Lurus ke situ nanti langsung ke Wado. Wado nanti bagus lagi jalannya, sekarang terkoneksi lagi ke Tasik, keluar Malangbong. Lurus ke sebelah itu, belah kini ke Kuningan. Kuningan lurus lagi ke Jawa Tengah. Jawa Tengah di Cimahisnya saya perbatas Jawa Tengah, saya mau bangun jembatan lagi terkoneksi. Biar apa? Biar orang Cilacap pada belanja di Tasik dan di Ciamis. Udah hafal Pak, Jawa Barat mah. Inilah gubernur duda itu. Ya karena tidak punya istri jadi bebas pergi kemanapun. Wah ini terkoneksi. Nah ini, saya sampai sekarang, kenapa saya memilih tinggal di Subang? Agar saya keliling. Misalnya gini, kalau saya tinggal di Gedung Pakuan di sini, saya tidak akan bisa memperbaiki jalan dari rumah saya. Sekarang saya jalan dari rumah saya, dari Lembur Pakuan, sudah bersih dan tertata, sudah sampai Setiabudi. Pak silahkan cek deh, Bapak lewat ke Lembang, nggak ada lagi bangunan liar, sudah bersih. Nanti spot-spotnya akan saya buka, bangunan-bangunan yang di pinggir gunung tuh, gunungnya udah mulai terlihat. Nanti saya bikinin di situ taman-taman kecil, saya kasih nyala lampu, saya kasih meja, saya kasih kursi, kasih tempat kopi di situ nanti terus. Sampai sekarang udah sampai Setiabudi. Sampai Setiabudi nanti mau kemana? Ke Cihampelas. Kemarin Pemkot Bandung hari ini menyerahkan aset jalan Pemkot Bandung ke Provinsi Jawa Barat. Nanti Cihampelasnya biasa rapihkan. Nanti ke kanan ke sini ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ke situ Hotel Cemerlang. Lurus nanti ketemu di sini. Dua-duanya nanti akan menjadi jalan yang tertata, berlampu dengan terang, kemudian trotoarnya baik, bersih, tukang sapunya 24 jam, bersih. Untuk apa? Terkoneksi, Pak. Kenapa? Kemajuan Tiongkok karena konektivitas infrastruktur darat, infrastruktur laut, dan infrastruktur teknologi informasi. Semuanya terkoneksi. Gitu. Jadi dengan jalan itu kemajuan akan terbangun, dan kemajuan itu satu, harus punya banyak jalan. Kemajuan akan dicapai manakala punya banyak jalan. Kalau kemajuan hanya satu jalan, maka yang ada adalah kemacetan. Maka hidup itu lebih baik punya satu istri tapi banyak jalan, daripada punya 4 istri tidak punya jalan. Saya lebih merdeka lagi tidak punya istri dan banyak jalan. Semoga kita semuanya menjadi orang yang setiap hari menemukan banyak jalan, dan kita setiap hari bisa jalan-jalan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.